Udah siap kasih tahu ya. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya mari kita berdoa bersama-sama biar apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Belum siap? Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Selalu niatkan ibadah dalam aktivitas yang kita lakukan. Agar apa? Agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalian sedang mencari ilmu, sedang menuntut ilmu. Agar keberkahan ilmu yang kita dapat itu makin berkah, maka kita harus rajin-rajin berdoa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan dalam kondisi bencana hari ini yang masih berlangsung di Cianjur, kita tetap dijaga kesehatannya, ya. Kita tetap dalam kondisi aman. Kemarin kita sudah belajar luring. Hari ini alhamdulillah kita masih tetap belajar luring ya di luar jaringan. Nah, tetap jaga kesehatan agar apa? Agar kita tetap bisa mencari ilmu. Baik, Bapak akan cek kehadirannya untuk hari ini. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua, alhamdulillah. Tetap pertahankan ya. Harus tetap semangat ya. Harus tetap semangat dalam belajar, semangat dalam menuntut ilmu. Nah, dengan selalu ada, dengan selalu hadir, insya Allah ini kita akan tetap dan selalu bertambah, insya Allah. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar. Apa sih yang akan kita pelajari? Seperti itu. Nah, di sini di depan sudah terlihat. Yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai barisan Aritmatika. Timbulkan pertanyaan tuh,
barisan aritmatika ini apa sih? Barisan aritmatika ini untuk apa? Manfaatnya untuk apa? Dalam kehidupan sehari-hari biasanya digunakan dalam apa gitu kan? Itu menjadi pertanyaan besar. Barisan aritmatika itu apa? Nah, sebelum kita belajar ke barisan aritmatika, maka kita harus menguasai terlebih dahulu materi sebelumnya, yang sudah kalian pelajari dulu. Nah, kalian masih ingat tidak dengan barisan bilangan? Ada yang masih ingat tidak dengan barisan bilangan? Boleh. Barisan bilangan adalah susunan anggota suatu himpunan bilangan yang diurutkan berdasarkan pola tertentu. Betul. Yaitu barisan bilangan itu adalah susunan anggota suatu himpunan bilangan yang diurutkan berdasarkan pola tertentu. Jadi ada polanya. Nah, kalau berhubungan dengan pola, masih berhubungan dengan yang namanya pola bilangan. Ada yang masih ingat pola bilangan itu apa? Saya Pak, Boleh? rumus umum untuk mencari suku-suku suatu barisan. Rumus umum untuk mencari suku-suku suatu barisan. Betul. Ya. Nah, kalian perhatikan di depan ada angka-angka. Ini berhubungan dengan barisan bilangan. Nantinya akan ketemu pola bilangan. Nah, di depan ada angka-angka 4, 7, 10, 13. Pertanyaannya, cari suku ke-6 dari angka-angka itu. Silakan Anda coba. Silakan coba hitung. Ada yang sudah selesai? Saya Pak, Boleh, Hasan? 19 19 rasa dapat dari mana? melalui dua cara. Oh, cara pertama. Cara pertama itu ditambah 3, 4 tambah 3 7, Oke. 7 tambah 3 10, 10 tambah 3 13, Terus? 13 tambah 3 16, 16 tambah 3 19, Jadi suku ke-6-nya 19. 19. Itu cara pertama menurut rasa. Cara selanjutnya Menggunakan rumus rumus apa? bilangan satu bilangan. Menggunakan rumus pola bilangan. Nah, rumus pola bilangan ini seperti apa? UN sama dengan 3N tambah 1. UN Sama dengan 3N tambah 1. 1. Oke. Kita coba cek ya. Oke. UN sama dengan 3N ditambah 1. Kita cek di sana pertama suku ke-1-nya berapa? 4. Berarti U1 sama dengan 3 dikali 1 ditambah 1. Maka U1 3 kali 1 tambah 1 4. U1-nya berapa di sana? 4. Berarti jawaban rasa betul. Iya, seperti itu ya. Kalau saya tanya, berapa suku ke-10 dari barisan bilangan yang di depan? Coba hitung kembali. Boleh, Hasan? 31. 31. 1. Coba kita masukkan. 3 kali 10? 30. Tambah 1. 31. Benar, jawaban Hasan. Tepuk tangan dulu. Baik, selanjutnya ada barisan bilangan 1, 3, 9, 2, 7. Cari suku ke-7 dari barisan bilangan yang depan. Itu. Dan sudah selesai? Siapa? Boleh bintang. Hasilnya berapa bintang? 729. 729, benar. Didapat dari mana? Dengan menggunakan rumus para bilangan. Pola bilangannya?
3 pangkat N dikurang 1. 3 pangkat N dikurang 1. Nih kalau kita cari suku kedua, berarti 3 pangkat N kurang 1. 2 dikurangi 1, 2. Berarti 3 pangkat 2, 3. Berarti benar. Oke, terima kasih. Lanjut satu lagi nih. Ada barisan bilangan 4, 9, 16, 25. Cari suku ke-8. Saya Pak. Boleh? Hasilnya 81. 81. Dapat 81 dari mana? Saya menggunakan rumus pola bilangan. Rumusnya yaitu N tambah 1 pangkat 2. N pak N Ya. tambah 1 pangkat 2. N tambah 1 pangkat 2. Kita coba misalkan suku ketiga N tambah 1. Berarti 3 tambah 1 4. 4 pangkat 2 16. Di sana jawabannya 16. Berarti benar. Berarti insya Allah kalian sudah paham mengenai barisan bilangan dan pola bilangan. Nah, kalau kalian sudah paham mengenai barisan bilangan dan pola bilangan, kita akan mempelajari materi yang sudah ditampilkan tadi di awal, yaitu barisan aritmatika. Sebelum ke sana nih, saya biar Anda lebih semangat lagi dalam belajar, saya kasih kata-kata motivasi hari ini. Manjada wajada. Manjada wajada. Manjada wajada ini artinya siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Oke. Jadi ketika melakukan sesuatu apapun itu kita harus bersungguh-sungguh. Apalagi kalian dalam belajar harus sungguh-sungguh dalam belajar. Kepahitan yang kita rasakan hari ini, insya Allah suatu saat akan manis rasanya. Gitu ya. Jadi tetap semangat. Jalani sesuatu dengan ikhlas, jalani sesuatu dengan sabar. Manjada wajada. Ini Bapak akan tampilkan video mengenai manfaat dari barisan aritmatika. Ya, karena apa? Kita kan harus tahu apa sih yang kita pelajari ini manfaatnya. Nah, kita tonton sama-sama. barisan aritmatika itu Pak? Memprediksi jumlah tabungan. Oke, tadi memprediksi jumlah tabungan bisa, gitu ya. Apa lagi? Tadi yang Anda lihat. Tadi dikatakan biasa nih kalian kan kalau pinjam buku di perpus suka telat. Nah, ada yang seminggu, ada 2 minggu, 3 minggu. Nah, dengan barisan aritmatika ini kita akan lebih cepat dalam menghitung menentukan berapa besar denda yang harus kita bayar. Kan?
nanti dan banyak lagi. Apalagi kalian nih jurusan APHP, calon bos semua, calon entrepreneur, amin. Nah, kalian kan tiap hari suka praktek di lab ya, kadang membuat minuman herbal. Nah, kalau hari ini produksinya 10 botol, tiap hari nambah 5 botol. Kalau kita mau produksi 200 botol, itu ketemunya berapa hari. Nah, itu bisa dihitung dengan menggunakan konsep barisan aritmatika. Nah, itu adalah manfaat dari mempelajari. Jadi kita bisa memprediksi keuntungan atau kerugian yang akan kita mengalami. Itu adalah manfaat dari mempelajari barisan aritmatika. Nah, terkait tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama melalui kegiatan pengamatan pada PowerPoint yang berisi video, itu kalian nanti harus menemukan suku pertama dan beda dari barisan aritmatika. Itu yang pertama. Yang kedua, mulai kegiatan diskusi dan menggali informasi mengenai permasalahan yang diberikan, siswa dapat menemukan rumus suku N. Yang selanjutnya, mulai kegiatan diskusi terhadap permasalahan yang disediakan, siswa dapat mengenali suku N dari barisan aritmatika. Kemudian yang keempat, mulai kegiatan diskusi terhadap permasalahan yang disediakan, siswa dapat memecahkan masalah barisan aritmatika dari pola bilangan barisan aritmatika. Yang terakhir, mulai kegiatan diskusi terhadap permasalahan yang disediakan, kalian dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual. Kontekstual itu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan barisan aritmatika. Itu tujuan pembelajarannya yang harus nanti kalian setelah pembelajaran ini, tujuan ini bisa tercapai. Mudah-mudahan ya, amin. Nah, kemudian bagaimana proses pembelajaran yang akan kita lakukan? Nah, proses pembelajaran yang akan kita lakukan, kita akan menggunakan model yang namanya problem based learning. Problem based learning ini adalah pembelajaran berbasis masalah. Apa sih pembelajaran berbasis masalah itu? Nanti kalian akan diberikan orientasi permasalahan yang harus kalian selesaikan secara berkelompok atau berdiskusi. Jadi nanti kalian akan diskusi. Setelah diskusi nanti akan presentasi. Setelah presentasi nanti menimbulkan apa yang sudah kita diskusikan, dan terakhir itu nanti ada tes evaluasi. Nah, kalau masih penasaran dengan Pak problem based learning itu apa sih, bagaimana prosesnya? Nah, problem based learning itu yang pertama, kalian diberikan masalah. Setelah itu kalian akan dikelompokkan menjadi kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Setelah itu kalian melakukan pembimbingan penyelidikan individu. Jadi nanti kalian silakan boleh dibuka HP-nya, mencari informasi di internet, website, gitu ya, YouTube. Atau nanti akan diberikan bahan ajar dari bahan ajar atau buku paket yang kalian pegang dari sumber apapun untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian yang keempat, mengembangkan menjadikan hasil. Nanti ada perwakilan kelompok ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Kemudian yang terakhir itu menganalisis dan mengevaluasi proses dengan masalah. Jadi nanti kita analisis bersama-sama apakah masih terdapat kesalahan atau tidak, sehingga nanti kita koreksi bersama-sama. Seperti itu. Proses penilaiannya seperti apa? Nah, dalam pembelajaran hari ini yang kita lakukan, penilaiannya yang pertama ada penilaian sikap, yaitu sikap kalian nanti akan dinilai selama pembelajaran, baik dalam diskusi, gitu kan. Dinilai dari religiusnya, keaktifannya, bekerjasamanya, tanggung jawabnya, disiplinnya. Kemudian yang kedua ada pengetahuan, nanti akan ada tes evaluasi, ya, melalui aplikasi quizzes nanti harus kalian selesaikan. Kemudian yang ketiga itu keterampilan, nanti kalian akan diberikan LKPD, kalian harus menyelesaikan soal-soal yang ada dalam LKPD-nya, ya, dan kemudian nanti akan dipresentasikan. Ada perwakilan kelompok yang harus mempresentasikan. Itu adalah penilaian yang akan kita lakukan dalam pembelajaran ini. Baik, selanjutnya nih ya, kita mulai ke pokoknya ya. Kita akan perhatikan di depan ada gambar apa itu? Boleh nih? Speedometer. Speedometer itu biasanya ada di mana? Di kendaraan. Oh, di kendaraan. Speedometer itu biasanya ada di kendaraan. Dari gambar speedometer ini, dari angka-angkanya apa yang bisa Anda diidentifikasi sama dia? Terdapat beda yang sama.
Beda yang sama, beda apanya yang sama itu Dimas? Bedanya yang sama itu apanya? Itu dari 10 ke 30 bedanya 20. Oh, terus? Dari 30 ke 50 beda 20. Oke, terus? Dari 50 ke 70 20. Oh, itu jadi terdapat beda yang sama. Jadi beda dari angka-angka yang terdapat speedometer. Skala bedanya itu sama ya? 10 ke 30, 20, 20 ke 50, 20. Oke. Nih kalau kita tuliskan ya berarti di sini 10 terus berapa di sini? 30. 30, 50, 70, 90 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, yang 10 ini disebutnya apa? Yang ini dan seterusnya. Kalau di sini N berarti UN. Kalau U1 itu biasanya disebutnya apa? Atau disebutnya suku. Kalau 10 ke 30 disebutnya beda. Beda itu didapatkan dari mana? U2 dikurangi U1 sama dengan U3 dikurangi atau sama dengan dan seterusnya. Banyak. Nah ini dari angka-angka yang diidentifikasi itu ada itu. Kemudian nih selanjutnya perhatikan susunan angka di bawah ini. Nomor 1. Apa yang bisa kalian identifikasi dari nomor 1? Terdapat perbedaan yang sama Dari apanya? dari jumlah antara bilangan Oh, jadi 3 ke 8 itu bedanya sama. Berapa? 5. 5. Kalau dari 8 ke 13? 5 juga. Oke, yang kedua? Berapa bedanya? 3. Kalau saya tanya nomor 3, suku pertamanya berapa? 2. Bedanya berapa? 2. Kalau yang keempat, bedanya berapa? Bedanya 10. Suku pertamanya? 2. Bisa berarti. Nah, dari yang kita lihat tadi, bedanya sama, maka itulah yang dikatakan dengan jadi barisan aritmatika itu apa? Barisan bilangan yang selisih atau antara dua suku yang berurutan sama atau setara. Oke, yaitu barisan bilangan yang selisih antara dua suku yang berurutan sama atau setara. Nah, Bapak akan memberikan video permasalahan yang harus kalian selesaikan. Mari kita amati video ini bersama-sama. Informasi apa yang ada pada video tersebut? Ada yang bisa? Ya, Pak. Boleh. Adi, silahkan Adi. Jarak antara bandara ke rumah orang tua Axel 15 km. Lalu Axel naik taksi dari bandara ke rumah orang tuanya. Tuh. Argo taksi pada kilometer pertama 8.000, kemudian bertambah 7.000 untuk kilometer selanjutnya. Oke, nah itu. Jadi kalau kita identifikasi di sana ada mahasiswa yang mau pulang kampung ke rumah orang. Jarak dari bandara ke rumah orang tua Axel tadi berapa?
Maka itu disebutnya UN. Berapa jaraknya? 15. Apalagi yang diketahui? Bedanya berapa? 7.000. Apalagi yang diketahui? Apalagi yang diketahui? Suku pertama ya, atau U1 boleh berapa tadi? 8.000. Betul. Nah, dari yang kita lihat tadi, kira-kira materi apa sih yang akan dibahas pada video tersebut? Ada yang tahu? Coba Boleh, Dimas? barisan aritmatika Barisan aritmatika. Kenapa barisan aritmatika? karena mempunyai beda yang sama. Karena mempunyai beda yang Sama. Oke, ya. Baik. Selanjutnya, Bapak akan membagikan LKPD kepada kalian ya nanti. Tapi sebelum kalian nanti dibagikan LKPD, kita akan membentuk kelompok dulu ya. Mau kalian yang bikin apa yang bikin? Oke, siap. Oke, silakan. Kelompok 1, Rasa Ramadan, Rizka Nabila, Ii Nur Anggraini, Resti Samarinja. Silakan, mulai duduk bersama kelompoknya. Kelompok 2, Muhammad Bintang, Siti Rohma, Al-Makarya, Adi sama Asri. Kelompok 3, Muhammad Dimas Warnadi, Salsa Adawiyah, Siti Nuraini, Neng Ella sama Yuli. Kelompok 4, Salwa Fadila, Minta, Siti Sofia, Fatia Ramdayani sama Dede Rena. Kelompok 5, Nawal Sirahayu, Raisa Amalia, Ipa sama Siti Nuraini. Silakan mulai duduk bersama kelompok. Beda tuh. Pak, kursi duduknya dirapikan. Ya, dikasih. Ya, kalau nanti diberi sekat atau diberi jalan ya, nanti hanya bakal ngecek. Sudah duduk berkelompok. Bapak selanjutnya akan membagikan LKPD dan bahan ajar ya. Kelompok 1, Rasa dia. Kelompok 2, Dimas. Kelompok 2, Bintang. Ini kelompok 2. Kelompok 3, Dimas. Baik. Kelompok 4, Salwa. Kelompok 5, Nawal. Iya, siap. Baik, silakan mohon dibuka LKPD-nya. Ya, silakan dibuka LKPD-nya. Di dalam LKPD itu pertama kalian harus baca dulu petunjuknya. Ya, silakan dibaca petunjuknya agar kalian bisa menyelesaikan permasalahan dalam LKPD. Permasalahan yang kita tampilkan tadi di video juga terdapat di LKPD dan harus kalian selesaikan. Nah, yang pertama di sana ada 3 permasalahan. Kalian setelah membaca permasalahannya, maka langkah selanjutnya adalah silakan pahami masalahnya, tuliskan nanti yang diketahui dan yang ditanyakannya. Kemudian selanjutnya merencanakan penyelesaiannya. Setelah diketahui yang diketahui dan ditanyakan, maka buatlah sebuah rencana model matematikanya. Ya. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan masalah sesuai rencana. Dari rencana yang sudah dibuat, tuliskan alternatif penyelesaian. Dan yang terakhir, periksa kembali, kemudian simpulkan apa kesimpulan dari permasalahan yang sudah kalian selesaikan. Nah, kalian kan sudah
diberikan permasalahan, kemudian sudah dibentuk kelompok. Selanjutnya kalian silakan mulai menyelidiki. Dengan cara bagaimana? Dengan cara silakan buka buku sumber, paket boleh. Atau dari bahan ajar yang sudah diberikan boleh. Atau dari internet boleh, dari YouTube boleh, dari website boleh. Yang penting berhubungan dengan barisan aritmatika. Silakan mulai diskusi ya. Bagi-bagi tugas, jangan satu orang yang aktif karena nanti ada nilai aktifnya juga kan, nilai sikap yang akan dinilai. Silakan mulai mengerjakan. Nah, ketika ada yang tidak dipahami, boleh silakan bertanya ya. Ini yang oh iya, saya nanti silakan. Yang lainnya, ini silakan dikerjakan. Nanti pahami dulu, tulisan dulu yang ditanyakan. Kita sharing model. Kalau ada yang kurang paham, tanya lagi ya. Iya. Silakan kalian mulai mencari informasi ya dari permasalahan, kemudian kalian selidiki. Kak, izin bertanya. Boleh seperti Di permasalahan kita untuk menghitung jumlah ongkos taksi, apakah langsung bisa dijumlahkan semua? oh iya, silakan nanti kamu analisis dulu mengenai model matematikanya. Nanti kalau udah ketemu model matematikanya selesaikan. Karena ini mungkin jumlahnya sedikit ya, jadi bisa kamu cek dengan menjumlahkan langsung kalau bisa. Itu pun kalau pasti akan panjang kan ya, tapi dicoba dulu. Silakan, boleh. Oke, lanjut. Gimana Hasan? Sudah ketemu informasi model matematikanya? Bisa? Ada masalah enggak? Boleh. Sana kenal sih. A ditambah ini kan udah ketemu limanya ya, limanya sudah bulan sudah. Oke, jadi ketika sudah ini kan ada dua persamaan kan ya. Nah, terus coba kamu ini kasih kode persamaan satu. Jadi biar terlihat. Ya, bisa. Coba sambil nyari-nyari informasi di paket ya, atau di LKPD-nya dibuka yang sudah diberikan, dibaca juga. Pak, izin bertanya. Ya, boleh. Bagaimana langkah proses untuk menyelesaikan permasalahan nomor 2? Gimana? Coba ulangi lagi pertanyaannya. Bagaimana proses untuk menyelesaikan permasalahan nomor 2? Oh iya, kan di sini kan udah dijelaskan ya. Pertama itu kalian harus memahami masalahnya dulu, ya. Jadi ini kan ada permasalahan, kalian tuliskan diketahui dan ditanyakan. Kalian kan sekarang sedang menyelidiki kan. Kalian silahkan boleh baca LKPD, boleh pakai atau dari YouTube atau internet. Kalian buat model matematika dari permasalahan ini.
dilihat dari seperti yang ditanya ya. Nah setelah itu selesaikan operasikan. Nah di sana kan ada berapa ya, 2 persamaan ya, ada di sana diketahuinya berapa ya ini, ada U5 sama U11 sama ada netanya sama U17. Nah nanti kalian cari model matematikanya kemudian selesaikan ya. Ini pasti berhubungan dengan eliminasi substitusi. Coba kalian cek dulu cari informasinya. Setelah kalau udah ketemu informasinya diselesaikan. Oke ya, bisa, harus bisa. Oke, silakan lanjutkan. Kemarin kan sudah di-share ya link YouTube-nya biar kalian mudah dalam belajar ya. Silakan. Nah, saya ini KPD kan di sini dijelaskan kenapa kita sampai dapat rumus barisan aritmatika. Bon, mau nanya apa? Penyelesaiannya. Coba lihat. Ini ya. Nah, ini kan kalian sudah benar ya. Ini bisa lihat dulu. Nah ini betul, ini bisa diketahuinya dulu. Ini yang ditanyakannya. Kemudian modal matematika. Nah harusnya jangan langsung ini cengin. Nah yang 3 kan populasinya itu populasi kami di Cianjur itu 3 kali lipat di Bogor. Nah ininya ditulis dulu di sini model matematikanya. Kan itu masuknya model matematika. Nanti coba ditulis di sini. Berarti di sini CN coba di sini. Jadi model matematikanya CN sama dengan 3BN. Nah coba yang ini sama yang ini masukkan di sini berapa hasilnya. Baru nanti dihitung di penyelesaian masalahnya. Oke ya? Siap. Oke. Gimana nih? Yang ditanyakan? Bisa? Harus bisa. Bisa Wak? Nanti kan ketemu jawabannya. Ini berapa? Jadi sesuai dengan pertanyaannya. Jadi yang A itu kan berapa yang diambil yang pertama. Nanti kita ketemu jawabannya berapa mana di sini. Jadi coklat pertama adalah ya. Ya. Dari YouTube ya. Ya, gimana? Oh, kan itu bagus. Ada yang ditanyakan lagi, Sofi? Ada permasalahan tidak? Sekarang gampang ya, media informasi banyak. Terus bisa dipanggil dari paket. Juga bisa jadi dalam menyelidiki atau informasi. Kalau udah ketemu model matematikanya dari informasi yang didapat, langsung selesai. Ya, cek ulang, ambil kesimpulannya. Seperti itu ya. Terus cek.
Ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke. Kita pinter nih kayaknya nih, bisa, mudah-mudahan bisa ya. Waktunya sampai 4. Waktunya sampai ini ya. 10 menit lagi. Ya, silakan 10 menit lagi. Ini ya, perhatikan juga waktu dalam menyelesaikan. Bisa sudah selesai? Tambahin. Dari sini ya. Ini gitu kerjaannya di sini ya. Kalau merencanakan yang dibuat itu hanya model matematika. Jadi dari model matematika yang sudah tadi dikerjakan ini belum kesimpulannya belum nih. Ya, kesimpulan. Cek kembali kemudian disimpulkan. Mas, gimana mas? Masalah? Nggak ada. Bisa nih kayaknya. Manja dah. Manja dah. Terus semangat. Harus sungguh-sungguh sampai kita bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di dalamnya. Jangan
Ini yang lampu terakhirnya itu tadi kasih apa? Yang disimpan di sini tadi ada nggak? Oh, iya, siap. Ya selesai kan? Ini belum selesai? Ya. Belum sampai merencanakan penyelesaian. Coba yang penyelesaiannya ya. Bagi-bagi tugas nggak sih? Ya nih. Jadi dimasukkan yang berdua pada 1,8. Nah, terus bawain lagi ke sebelah pertama, sebelah keduanya berapa pertemuan ya, makanya di bawah jadi biar lebih jelas gitu kesimpulannya, jadi lebih enak. Kebiasaan kita biasanya kayak gitu. Oh, udah ketemu jawaban teh, udah, oke. Harusnya disimpulkan jawaban. Makanya di PBL itu ada langkah-langkah yang harus bertahap. Yang mulai diketahui, ditanyakan model matematikanya seperti apa, alternatif penyelesaian. Jadi bukan penyelesaian enggak, tapi alternatif penyelesaian. Nah, kan bisa aja dengan cara yang lain, tapi isinya seperti itu. Ayo Bintang, sudah selesai? Semua? Itu jangan hanya Alma sama Bintang aja, yang lainnya juga. Ayo bagi-bagi tugas dong. Ya. Boleh? Diketahui. Ditanyakan alternatif. Jadi tanyakan sama Din, asalnya kita ya alternatif penyelesaian. Oh, berarti kita ditanyakan. Ditanyakan 15 tadi ada alternatif penyelesaian. Bisa dikoreksi. Jadi menuliskan ulang kembali, tuliskan apa yang didapat dari kesimpulan. Oke, oke. Ada yang ingin ditanyakan? Masih kelaparan? Boleh? Silakan, boleh mengajukan pertanyaan. Waktu penyelesaiannya 1 menit lagi ya.
Ya, misalkan masih bisa. Masih bisa. Baik, anak-anak, sudah selesai kah? Mudah-mudahan sudah selesai ya dalam menyelesaikan permasalahan yang adalah KKPD. Maka selanjutnya kita akan presentasi, ya, presentasi. Jadi silakan siapa yang mau presentasi ke depan, mempresentasikan hasil diskusi yang terdapat pada LKPD-nya. Ya, oke, silakan kelompok mana yang mau mencoba? Kelompok 2, Pak. Kelompok 2? Boleh, silakan. Coba dihapus aja dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan, ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kita. Jadi permasalahannya yaitu ada seorang mahasiswa yang ingin pulang ke rumah orang tuanya dengan menggunakan sebuah taksi. Di sana sudah diketahui di dalam cerita sudah diketahui yaitu besarnya argo atau usatu diketahui, yaitu 1 sama dengan 8.000, U2 sama dengan 15.000, dan U3 sama dengan 22.000. Di sini terlihat perbedaannya yaitu 7.000. Dari mana bisa dilihat yaitu beda sama dengan U2 dikurang U1 sama dengan U3 dikurangi U2. Hasilnya yaitu 7.000. Di sini yang ditanyakan yaitu karena jarak dari bandara ke rumah orang tua Arif yaitu 15 km, berarti yang di sini yang ditanyakan yaitu 15-nya. Bagaimana cara mencarinya yaitu dengan
substantif. Selesai. Dikali 7.000. Hasilnya yaitu 106.000. Jadi harga anggota taksi yang harus dibayar Arsel yaitu 106.000. Sekian dari presentasi. Apa ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Pak, izin menanggapi. Boleh? Sebaiknya sebelum menentukan U15-nya, rumus barisan aritmatikanya ditulis terlebih dahulu. Oh, ya. Terima kasih telah mendengarkan. Oke, silakan. Ada yang ingin ditambahkan lagi? Di bawahnya tidak diberi kesimpulan. Oh, bisa. Betul. Kasih kesimpulan. Jadi harga anggota taksi Oke. Kenapa ya harus pakai garis dua gitu ya? biar kelihatan. Oh iya, siap boleh. Apa? Ada yang ingin menanggapi lagi? Ada? Silakan. Yang lain? Sudah gitu. Kalau tidak ada, saya tutup. Terima kasih. Sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang penting pede dulu, yang penting berani dulu. Masalah benar atau salah, namanya juga sedang Belajar. pede. Terima kasih untuk Intan ya. Oke, masih ada yang mau dikoreksi tidak? Ini dari Intan. Nih, pertama yang harus kalian perbaiki, koreksi ya, perhatikan. Di sini diketahuinya oke ya. Karena ini kan berhubungan sama beda, maka harusnya itu di sini 1 sama dengan A sama dengan apa? Ini harusnya 1 sama dengan A sama dengan apa? Nah, beda yang ini ada langsung ditulis 7.000, harusnya beda ini justru adanya di sini, jadi itu nggak perlu tulis langsung. Ya, seperti itu. Setelah itu baru ditanyakannya U15. Yang ditanyakannya apa? Jarak, jumlah, ongkos yang harus dibayar dari mana? Dari Bandara ke rumah swasta dalam kurung 15. Nah, ini alternatif penyelesaian, makanya ya penyelesaian. Nah, jadi biasakan kalau di sini berbentuk rumus, kalau kalau udah masukin angka, ya masukin angka, gitu ya. Nah, ini tidak konsisten. Nah, ini R-nya dihapus dulu ya. R-nya. Tidak, sekali lagi terima kasih. Semangat lagi, kasih semangat buat kita.
Selanjutnya siapa yang mau presentasi kita? Siapa? Boleh, silakan. Kasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Silakan. Saya ingin mempresentasikan permasalahan kedua tentang pengambilan web. Diketahui pada pengambilan kelima ia mengambil kue sebanyak 20 kue. Dan pada pengambilan ke-11 dia mengambil sebanyak 38 kue coklat. Ditanyakan berapa jumlah kue coklat yang diambil Lia pada pengambilan pertama. Berapa banyak kue yang ditambahkan Lia pada setiap pengambilan. Dan pertanyaan ketiga yaitu berapa jumlah kue saat pengambilan yang ke-17. Alternatif penyelesaiannya U5 sama dengan 20 tambah N kurang 1 kali B itu berapa? 5 H ditambah 5 kurang 1 kali B 5 A ditambah 5 kurang 1 kali B jadi 4B. Karena nilai U5 nya itu 20, berarti 20 sama dengan A ditambah 4B. Masalah pertama untuk U11 nya itu 38. Rumus ini sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. N nya itu U11 sama dengan A ditambah N11 kurang 1 kali B. 11 sama dengan A 11 kurang 1 kali B jadi 10B. Dikarenakan U11 itu 38, jadi 38 ditambah 10B
untuk mencari nilai A dan B menggunakan cara eliminasi dan substitusi. A ditambah 4B sama dengan 20. A ditambah 10B sama dengan 38. Cara kurangi A sama dengan 0. 4 dikurangi 10, 4B dikurangi 10B jadi negatif 6. 20 dikurangi 38 sama dengan negatif 18. Bagi negatif 6 sama dengan B itu 3. Oke, sekarang masuk ke substitusi. 4A ditambah 4B sama dengan 20. A tambah, dikarenakan B yaitu 3, jadi 4 kali 3 sama dengan 20. A ditambah 4 kali 3 jadi 12 sama dengan 20. Kita tidak luaskan A 12 asalnya positif jadi negatif. A-nya itu 8. Maka U17 kemudian A ditambah 16B A itu 8 ditambah 16B karena B itu 3, 16 kali B ya 8 ditambah kesimpulannya di sini Bapak boleh. Jadi yang ditambahkan setiap jadi pengambilan pertama atau 8 buah coklat boleh. Jadi kue coklat yang ditambahkan adalah 3 kue coklat. Jadi nilai dari pengambilan yang
adalah 57. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh, silakan mau bertanya. Dari tanyakan tidak? Ada yang ditanyakan? Oh, kok banyak? Ada yang ditanyakan? Silakan bertanya. Apa? Bertanya? Ya, boleh. Yang 57 itu harusnya hasilnya 56. Wah. Oh ya, Harusnya 56, betul. Kan? Siapa tahu kan? Oh, harusnya 8 tambah 48 itu berapa? 56. Oke, yang lainnya? ada yang bertanya lagi? Ada yang mau tanya lagi? Ada lagi? Kita? Boleh? Harusnya yang U17 itu pakai mus. Oh ya, Mbak. Ya, dituliskan dulu katanya. Iya, Pak. Harusnya jangan langsung ke 17, harus diuraikan dulu ya. Sehingga didapat rumus. Harus diuraikan lagi soalnya. Kayaknya dirubah dulu. Sehingga dapat 16. Ada satu langkah ya. Iya, satu langkah. Kurang atas aja ya. Kurang atas dikit gitu. Apa bukan jadi tahu kan. Jadi dengan diskusi seperti ini, presentasi seperti ini, kesalahan-kesalahan yang tidak terlihat sama kita nanti akan terlihat. Oke, terima kasih. Ada yang masih ditanyakan atau silakan ada yang mau menanggapi? Cukup? Cukup. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih tepuk tangan untuk seperti sama berani dulu ya, jangan malu. Salah benar atau salah, sekian tapi punya keberanian. Adapun salah, namanya juga belajar. Baik, terima kasih. Alhamdulillah nih, Anda semua sudah presentasikan ya perwakilan kelompoknya, KPD-nya sudah dipresentasikan ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Dari yang ditampilkan itu alhamdulillah semuanya sudah bagus-bagus gitu ya, sudah bisa mencari solusi permasalahan yang ditampilkan gitu. Memang ada beberapa yang harus dikoreksi gitu ya terkait pertama penulisan diketahui ditanyakan kurang jelas model matematikanya ya. Itu yang kedua, setiap kita menyelesaikan sebuah permasalahan harus berawal dari konsepnya, rumusnya seperti apa, diikuti alurnya seperti apa. Kemudian yang selanjutnya adalah harus teliti dalam mengoperasikan aljabarnya. Biasanya kan kurang teliti, apalagi yang operasi positif dengan yang negatif, baik itu pertambahan, pengurangan maupun perkalian. Itu harus lebih teliti. Kemudian yang selanjutnya, biasa kalian selalu lupa biasanya apa? Menuliskan kesimpulan. Jadi kesimpulan itu ditarik dari pertanyaan yang ada di dalam soal. Jadi ongkos yang harus dibayar Alsel dari bandara ke rumah orang tuanya sekian. Nah seperti itu. Jadi jumlah coklat yang diambil pada pengambilan pertama oleh dia adalah sekian jumlah. Seperti itu ya. Tapi untuk seluruhnya sih menurut Bapak kalian sudah alhamdulillah
sudah bagus, tetap semangat. Salah hal yang biasa, tetapi yang paling terpenting adalah kita berusaha untuk memperbaiki kesalahan yang telah kita buat. Manja ya? Bapak akan memberikan reward kepada kelompok terbaik hari ini, yaitu Bapak jatuhkan kepada kelompoknya Rasan. Oke, tepuk tangan. Bapak kasih bonus, boleh perwakilan dari Rasan, karena dilihat tadi yang paling aktif, kemudian yang paling bagus juga ya. Rasan ya. Baik teman-teman ya, terima kasih. Baik anak-anak, dari diskusi yang sudah kita lakukan, apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari permasalahan yang sudah kita selesaikan? Ada yang bisa? Saya Pak. Oke, asal lagi yang lain gimana nih? Boleh deh, rasa deh, nggak apa-apa. Barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang memiliki selisih beda antara dua suku yang berurutan sama atau tetap. Untuk mencari n dan aritmetika bisa dapat menggunakan rumus yaitu n sama dengan a tambah n kurangi 1 kali b. Dan untuk mencari dan jika nilai AB-nya belum diketahui, tetapi nilai sukunya sudah diketahui, maka dapat menggunakan cara eliminasi dan substitusi. Tahan. Yang lain, boleh silakan mau nambahkan di sini berikutnya. Nah, dengan barisan aritmatika kita bisa menggunakan untuk apa gitu seperti tadi. Boleh. Bisa untuk menggunakan ke kegiatan stres. Oke, contohnya Bisa menghitung jumlah tabungan di bank atau dari permasalahan yang tadi sudah kita selesaikan, permasalahannya apa? membayar atau Oke, menghitung ongkos atau memprediksi berapa ongkos yang harus kita bayar. Itu bisa menggunakan barisan aritmatika. Kalau kalian nanti nge-grade tuh bisa tuh dihitungin jaraknya sekian, ininya sekian, bisa menggunakan barisan aritmatika. Baik, itu adalah kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Silakan LKPD-nya untuk dikumpulkan. Hasil pekerjaan LKPD-nya dikumpulkan. LKPD-nya saja. Silakan, mohon ketua kelompoknya untuk segera menentukan. Bagaimana nih pembelajaran kita hari ini? Seru nggak? Senang? Bingung nggak? Yang bingung ada yang enggak gitu ya. Tapi pengen belajar seperti ini lagi? Itu tanda tanya itu. Pengen Pak, seru sih Pak, cuma kadang bingung. Jadi kita harus cari sendiri ya, nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Apa yang kita pelajari hari ini? Apa yang belum kalian memahami? Dari substitusi tadi susah nggak? Yang belum dipahami kalian mau gimana? Mau belajar terus? Mau belajar. Harapan kalian untuk pembelajaran berikutnya mau seperti ini lagi? Ya. Baik. Selanjutnya kita akan melakukan tes. Tesnya melalui aplikasi Quizzes. Untuk itu silakan gawainya dipersiapkan, HP-nya dipersiapkan. Aplikasi Quizzes ini nanti Bapak akan memberikan link kepada kalian. Linknya Bapak kirimkan ke WA grup kelas kita, ya, kirimkan. Nanti silakan kalian kerjakan, kemudian isi, dan hasil dari pekerjaan kalian difoto dan diupload ke Quizzes-nya. Oke?
Siap. Oke, sudah ada? Oke, kalau sudah ada silakan mulai. Masuk. Yang lainnya? Udah komen aja nih. Yang lainnya, silakan. Ada yang kesulitan? Tulis dulu. Yang kesulitan masuk tidak? Belas? Yang lainnya? Udah? Sinyalnya kok. Oke, kita mulai ya. Goyang-goyang. Nomor 2 itu tentang apa?
Jangan nyontek ya. Harus sendiri. Baik, waktunya berakhir. Aduh, bisa lah. Kamu lagi? Enggak, Ibu. Siapa nih juaranya nih? Seru. Apa ya? Chef 2, siapa itu? Masalah. Oke, tepuk tangan. Oke, insyaAllah ya. Silakan hasil potretannya atau hasil jawabannya yang difoto di puisi di buku. Ya, cepat. Karena pembelajaran selanjutnya sudah menunggu biar kita mengganggu pelajaran yang lain. Alhamdulillah, kalian sudah menyelesaikan tes hari ini, pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini berkesan untuk kalian semua, menambah ilmu, dan mudah-mudahan ilmu yang didapatkan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk selanjutnya, silakan kalian pelajari materi selanjutnya, yaitu materi mengenai deret aritmatika. Ya, silakan pelajari di rumah, boleh dari paket yang ada, boleh dari internet, atau boleh juga dari YouTube. Silakan pokoknya cari informasi mengenai deret aritmatika. Terima kasih kalian sudah semangat belajar hari ini. Jaga tetap semangatnya, jaga tetap rajin belajarnya, gitu ya. Kita jalani sebagai seorang siswa, kewajiban kita belajar, dan mudah-mudahan belajar yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan saya doakan Anda semua menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang sukses, calon-calon entrepreneur, calon-calon pengusaha semuanya. Amin. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran hari ini selesai, dan agar lebih bermakna lagi untuk kita berawal dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Itu pada ketua kelas. Duduk siap. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita baca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, permisi ya. Assalamualaikum.